Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja hari ini. Aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Romance Juli 2022 ya, dan ini untuk zodiak atau sign Scorpio. Oke, Scorpio, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi. Oke, kita lihat pembacaan kamu untuk di Juli ini ya. Scorpio, gimana? Aku lupa kemarin gimana pembacaan kamu sebelumnya ya, kita lihat. Karena terkadang pembacaan aku jauh berbeda dengan apa yang pernah aku bacakan sebelumnya ya. Untuk Scorpio, oke. Percintaan juga ya, walaupun general kemarin keluarnya percintaan, that's okay. Kita buka kartu atau pembacaan baru aja ya. Untuk kamu di energi percintaan kamu Juli 2022. Oke. Scorpio, kalau kamu lihat rambutku berantakan, ini aku habis keramas ya, makanya kayak gini. Hey, kita lihat Scorpio. Ada, okay, I know I was a distraction from your pain. Okay. I couldn't let you get close to me. Scorpio, I want to feel that way again. Kamu berurusan dengan seseorang atau kamunya sendiri juga masih sekarang belum bisa benar-benar surrender atau vulnerable untuk apa adanya dalam hubungan kamu dengan dia. Di sini aku ngeliat ya, kamunya cukup bisa dibilang mungkin terlalu too much, atau kamu tahu seseorang yang apa sih bahasanya itu ya, cautious gitu ya, orang yang selalu berpikir terkadang berlebihan, takut ini takut itu ya. Ini sebenarnya buah dari ketakutan, buah dari trauma yang pernah terjadi, kamu pernah disakitin, pernah dikecewakan sebelumnya, so that's why kamu merasa seperti ini. I wish things could be different. Okay, dan ada I replay our conversation over and over. Okay, you came closer than anyone. Dan ada I can't stop thinking about you. Okay, seperti aku bilang tadi, seseorang ngerasa takut dia kalau kamu itu nggak serius sama dia. Dia ngerasa kalau kamu itu hanya menjadikan dia sebagai pelampiasan dia atas gagalnya dia dalam hubungan dia sebelumnya, ataupun kamu yang memang merasa menjadikan pasangan kamu ini sebagai pelarian, atau bukan pasangan, atau gebetan kamu atau orang yang baru kamu kenal ini. Itu kamu takut menjadikan gini loh, kamu bukannya bermaksud jahat ya, aku maksud adalah kamu takut membuat dia bertanggung jawab untuk hal yang seharusnya enggak dia rasakan dari kamu. Kamu takut kamu nggak bisa memberikan diri kamu seutuhnya, kamu jadinya kan nggak apa adanya, jadi kamu nggak benar-benar kayak ngasih lihat aku mau, aku bisa ya.
namun aku ngelihat di sini ada keinginan kamu, but that's okay, karena di sini yang terlihat memang tidak percayaan dirinya kamu. Semua hal itu bisa terjadi terbalik ya dari ini semua jika kamu mengubah cara pandangnya kamu. Namun aku ngeliat di sini kamu mulai untuk membuka hati, kamu jatuh hati dengan seseorang yang bisa dibilang gak kamu sangka-sangka ya. You can stop thinking about them ya. Kita lihat lagi energinya ya, karena energi ini energi overthinking ya, nggak terlalu bagus sebenarnya kalau kita memang mengklarifikasinya lagi dengan sisi negatifnya dia aja. Kita coba lihat yang positifnya juga ya. Untuk Scorpio, ada clock, need time, takes time, in time, cycle, time to heal, progress. Karmic relationship, fleeting, trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Seseorang berusaha melepaskan kamu selepas-lepasnya ya, agar dia nggak begitu sakit, nggak begitu kecewa. Jadi ini energi yang kuat banget mengarah si meeting conversation seorang yang udah admire kamu cukup lama, admire kamu, mengagumi kamu dari lama ya, dari kapan tahu dia aja nggak paham kapan mulainya, cuman dia memang menyukai kamu ya. Dia bisa ngerasakan kalau kamu memang berada di hubungan yang gak baik sebelumnya, kamu disakiti dan dikecewakan. Dia mau jadi bagian dari hidup kamu, si soulmates, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Namun dia takut saat dia mendekati kamu dan dia itu gak berjodoh, si insane chemistry, like each other, equally having fun. Padahal aku ngeliat ya, hubungan ini chemistry-nya kuat yang kamu bakal dapatkan dari seseorang ini. Aku nggak tahu orang lama atau orang baru, namun aku bisa bilang hubungan yang diawali bukan dari persahabatan gitu. Jadi kalau seseorang yang pengen untuk dekat dengan kamu, berteman dengan kamu, aku ngerasa bukan. Namun ini orang yang udah dari pertama dia ingin sesuatu yang lebih ya. Dia ngerasakan attraction yang luar biasa yang gak pernah dia rasakan sebelumnya terhadap orang lain. Ini bisa seseorang yang jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama. Jadi ini agak berbeda sepertinya dengan energi yang aku baca barusan di deck yang sebelumnya ya. Jadi memang ini energi seseorang, energi yang menggebu-gebu di sini ya. Seorang yang memang terlihatnya seperti love bombing, cuman seperti aku bilang, aku nggak terlalu suka dengan label ya, mau twin flame, soulmates atau apapun juga, love, affection, apapun juga, sampai love bombing atau apapun juga, karena nggak semuanya love bombing. Atau kalau kamu nggak tahu love bombing itu apa, kamu bisa cari di Google ya. Love bombing itu seperti orangnya kayak jatuh hati, cinta sama kamu, dia bakal memberikan kasih sayang dan affectionnya dia di saat kalian baru kenal. Memang terkesannya seperti bom, seperti orang yang too much, berlebihan untuk di awal gitu. No, enggak selamanya love bombing itu memang buruk, karena memang sebagian dari kita memang akan bertemu dengan seseorang dan jatuh hati bisa karena pandangan pertama gitu, dan there is nothing wrong about it. Maksudnya nggak ada yang salah tentang hal itu. Kalau memang jalan kamu seperti itu ya why not gitu. Dan jalannya labu datang juga ini. Ya sih. Jadi seperti aku bilang ya, kalau memang kamu dengan dia jatuh hati pada pandangan pertama dan kamu juga, so why not untuk dimulai hubungan tersebut ya kan. Dan kalian sudah sama-sama healing dari heartbreak kalian sebelumnya ya, dari kesakitan kecewaan kalian ya udah gitu. Untuk apa? Untuk ibaratnya untuk ditahan lagi gitu. Kalian bisa memulai
gitu. Mau menggebu-gebu, mau terlalu gimana, kalian sendiri bisa untuk menilainya. So that's why kenapa aku bilang kita memang sebaiknya sebelum memasuki sebuah hubungan kita harus healing dulu, benar-benar healing, agar kamu bisa membedakan ini apa ya, cinta apa, kasih sayang apa, atau sekedar perasaan sesaat ya. Itulah kenapa kita perlu untuk menjauh dulu, ngambil jarak ya. Benar-benar ngambil jarak itu artinya melepaskan kesakitan kekecewaannya ya. Kita being real aja gitu. Kalau kita nggak bisa jauh dari dia secara fisik, setidaknya kita jauh dari kesakitan dan kecewaannya kita yang kita dapatkan dari rasa yang kita punya ke dia gitu. Dengan sendirinya energi dia juga bakal memperlihatkan apakah kamu benar-benar cinta dia atau kamu hanya sekedar memiliki energi yang ingin memiliki dia ya. Kita lihat tarotnya, klarifikasi untuk Scorpio. Energi mantan kamu ya, di sini rasain dia benar-benar bisa bukan mantan namun orang yang pernah dekat sama kamu, atau dia berusaha dekat sama kamu, dia belum mencoba namun dia sudah kayak gagal gitu ya. Jadi dia ngerasa nggak sampai cinta dan sayang dia ke kamu, buat dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu mengingat akan kamu always ya. Ten of Raindrop, fulfillment sih. Ten of Cups, Nine of Raindrop, emotional stability sih. Justice atau balance. Four of Raindrops, contemplation, strength, compassion. Ada energi Leo di sini. Dengan Nine of Lightning atau victory. Dan di bottom of the decknya Oracle of Gems atau practicality. Okay. So energi yang terbalik ini ya memperlihatkan memang kamu masih ada di energi yang masih takut trauma gitu. Sebenarnya wajar sih, karena memang tendensi Scorpio sendiri, apalagi kalau kamu punya permanent planet di sini ya, kamu memang bakal selalu bercermin ya hubungan kamu sekarang dengan apa yang udah terjadi di masa lalu. Kenapa? Psikologinya zodiak Scorpio itu udah mengasih lihat tentang 8 house, rumah ke-8, atau tentang isu kita secara psikologi. Jadi apapun yang ibaratnya udah kena ke hati kita, emosi kita, perasaan kita akan masukkan ke dalam deep ke dalam jiwanya kita, dan jiwanya kita udah ada ibaratnya bukan beban ya, kayak sudah ada aku bisa bilang bukan proof juga ya, kayak kesakitan, kekecewaan yang udah jadi pelajaran untuk kamu ya. Kamu bakal melihatnya dan kamu bakal membandingkannya dengan siapapun dan dengan apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi sebenarnya ini memang energinya Scorpio banget. So that's why kenapa saat kamu mulai hubungan dengan seseorang, kamu ingin tahu dia secara emosional, kamu juga pengen tahu diri kamu kenapa secara emosional ya, dan kamu akhirnya terbawa emosi lagi, takut lagi untuk membuka hati ya. Ibaratnya ya Scorpio just being a Scorpio gitu. Scorpio hanyalah menjadi siapa itu Scorpio gitu. Cuman ya itu tadi, kenapa kita perlu belajar tentang spiritualitas agar kita sadar emosi kita itu sesaat, perasaan itu sesaat, bisa hilang, datang dan pergi. Namun apa yang stay di situ ya tetap jiwanya kita. So that's why ya terkadang kita nggak perlu untuk mengikutinya. Bukan terkadang, kita nggak perlu mengikutinya untuk tertrigger.
Kalau kamu ngerasa aman dan nyaman dalam suatu hubungan nih, baru ataupun lama, ya jalanin aja tanpa perlu berlebihan. Maksudnya merasakannya, berpikir tentang itu, just ibaratnya jalanin aja, just being gitu. Okay. The world ascension, the tower, upheaval, see, energy destruction, the devil, restriction, energy Capricorn di sini muncul, dan ada Three of Clouds, heartbreak, see. Kalau kamu sakit, kamu kecewa, kamu harus ingat, ya, Oracle of Gems, kamu harus lebih bisa menyentuh apa itu practicality, reality, ya, apa yang menjadi praktikalnya, kenyataannya gimana, ya, jangan terbawa oleh kesakitan dan kecewaan. Seperti kamu sering dengar gitu ya, atau nonton di mana aja sinetron atau apapun juga yang kayak kita manusia mempunyai dua suara dalam diri kita, ada suara si malaikat, ada suara si iblis ibaratnya gitu kan, kiri kanan bakal ngasih tahu sih. Kamu gak perlu untuk selalu mendengarkan si devil ini atau selalu mendengarkan si angel ini, ya. Kamu bisa mengambil jalanmu sendiri, itu yang harus kamu paham, ya. Dan kamu gak harus bergantung atas dua ini. Ada yang bisa kamu bukan tergantung, kamu merging satu dengan dia, yaitu jiwanya kamu. Just kamu bakal ngejalanin tanpa perlu pendapat dari si kanan atau yang si kirinya kamu. Okay? Karena aku melihat kalau kamu gak benar-benar mengerti, kamu bisa miss, ya, kamu bisa kehilangan sosok orang yang benar-benar care, benar-benar sayang sama kamu di sini. Namun aku ngelihat kalau dia benar-benar jodoh kamu di kehidupan ini, aku ngelihat apapun yang terjadi, sebesar apapun emosi kamu yang kamu tanamkan ke dia, nggak akan pernah berpengaruh sama dia. Dia akan stay sama kamu, whatever the condition is, ya. Whatever the condition does, apapun yang terjadi di situ, dia nggak peduli, ya, dia bakal stay sama kamu. That's it. Karena memang orang yang memang untuk kamu, ya, nggak perlu alasan apapun, dia akan stay. Yang dia rasakan, ya, dia hanya ingin stay. That's it. Oke, pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Banyak sebenarnya pesan semesta kamu sudah Scorpio, namun kita ambil aja kartunya, ya. Oke. Sacred Mirror. Itu ada mirrornya di situ. Ada cerminnya. You, the Muse. Seperti aku bilang tadi, energi Scorpio akan selalu bercermin dengan masa lalunya dia. Jadikan ini pembelajaran, ya. Kalau memang, ya, itulah apa adanya diri kamu bakal selalu seperti itu. Namun bukan berarti kamu selalu memberi makan emosi kamu, toh, like in the unexpected. Kamulah kontrol dalam hidup kamu. So ambuse fear with your ferocious dream, sih. Ketakutan itu buah dari apa yang terjadi di masa lalu, sih. One step ahead is all you need, sih. Terkadang kamu hanya perlu melangkah satu langkah lebih daripada ketakutan kamu tadi, ya. Karena ketakutan kamu nggak akan bisa mengontrol diri kamu kalau kamu udah bisa mengontrol diri kamu. Just, ya, bakal datang dan pergi, namun kamulah yang bakal menikmati hidup kamu, karena kamu tahu bakal harus gimana. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya, Scorpio. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Messi bola bu.